Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nurul Fajri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang analisis komunikasi politik dalam pemberitaan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan 3 pendekatan teori, yaitu agenda setting, framing, dan selective exposure. Proyek pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur telah disepakati dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai simbol kemajuan, pemerataan pembangunan, dan transformasi peradaban bangsa. Namun, di balik narasi optimistik itu, kritik bermunculan dari berbagai kalangan terkait kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat yang terabaikan, hingga minimnya transformasi pembiayaan. Dalam konteks komunikasi politik, proyek ini sangat menarik untuk dianalisis, sebab bagaimana media menyampaikan isu IKN dan bagaimana masyarakat meresponnya sangat dipengaruhi oleh 3 aspek. Apa yang disorot media, bagaimana narasi dibentuk oleh media, dan siapa yang memilih mendengarkan. Pertama, tentang teori agenda setting. Teori ini menjelaskan bahwa media tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tetapi media sangat berperan dalam menentukan isu apa yang harus kita pikirkan. Dengan intensitas pemberitaan tertentu, media bisa mengangkat suatu isu ke ruang kesadaran publik. Itu teori agenda setting. Yang selanjutnya teori framing. Teori ini melihat bagaimana media membingkai informasi apa yang harus ditampilkan, apa yang disembunyikan, dan bagaimana sudut pandang yang akan dibangun. Narasi yang dipilih media akan mempengaruhi bagaimana bagaimana publik memahami isu tersebut. Teori yang ketiga yaitu selective exposure. Teori ini berbicara bahwa audiens cenderung memilih pemberitaan atau isu tertentu sesuai dengan keyakinan mereka. Ini membuat masyarakat semakin terkotak dan polarisasi informasi semakin besar. Selanjutnya, langsung kita akan menganalisis bagaimana pemberitaan IKN, Ibu Kota Nusantara, dengan 3 teori tersebut. Nah, IKN dalam agenda setting, media arus utama seperti Kompas, Metro TV, Detikcom secara konsisten menempatkan IKN sebagai agenda penting nasional. Narasi yang sering muncul adalah IKN sebagai peradaban baru, smart city, dan pembangunan kota hijau. Itu yang selalu ditampilkan dan diberitakan secara masif. Namun sayangnya, dengan fokus yang besar pada narasi positif itu, isu-isu penting lainnya seperti masyarakat adat yang terkena dampak ekologis atau hak-hak mereka yang terpinggirkan justru tenggelam dan tak menjadi sorotan utama. Yang kedua, menggunakan analisis teori framing. Media pro pemerintah membingkai IKN sebagai lompatan sejarah atau simbol kebanggaan bangsa. Sementara media alternatif seperti Tirto, Tempo, Mongabai justru membingkai isu IKN secara lebih kritis. Mereka menyoroti dampak-dampak yang terjadi ketika pembangunan IKN dilangsungkan, seperti kerusakan lingkungan, hak masyarakat adat, dan juga bencana-bencana sekitarnya yang tidak bisa dihindari lagi. Perbedaan bingkai inilah yang mempengaruhi persepsi publik terhadap proyek ini. Yang ketiga, menggunakan teori selective exposure. Bagaimana IKN dibentuk? Publik akan membentuk ruang gema atau echo chamber. Pendukung pemerintah lebih suka membaca media dengan narasi positif. Misalnya, beberapa masyarakat yang masih suka dengan Presiden Jokowi, maka akan selalu setuju dengan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dan juga masyarakat yang tidak suka dengan atau lebih mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi, maka tentunya mereka lebih cenderung menilai negatif pembangunan Ibu Kota Nusantara. Akibatnya,
opini publik terbelah. Masing-masing hanya mengkonsumsi informasi yang sejalan dengan pandangannya sendiri. Ini disebabkan dari berbagai tadi latar belakang, ada yang karena kesukaan, atau karena latar belakang, atau memang karena dia lebih kritis terhadap presiden-presiden atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Itulah 3 perspektif teori terkait dengan pemberitaan atau pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Pembahasan analisis 3 itu, maka dapat kita simpulkan bahwa komunikasi politik tidak hanya soal isu pesan, tapi juga soal siapa yang menentukan narasi, bagaimana narasi itu dibentuk, dan siapa yang memilih untuk mendengarkannya. Sebagai contoh, IKN, Ibu Kota Nusantara, adalah nyata bagi media, dan audiens saling mempengaruhi dalam pembentukan opini publik. Dan inilah cermin dari dinamika komunikasi politik di era digital yang semakin kompleks. Demikian presentasi saya, semoga bisa memberikan perspektif baru dalam melihat isu IKN dari kacamata komunikasi politik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.